beberapa sesi kemarin tuh adalah pondasi penguatan supaya saat kita berjalan dalam panggilan Tuhan, itu kita tidak mengalami yang namanya kegonjangan, kegoyaan, atau bahkan terjatuh, dan akhirnya malah kita berhenti melanjutkan perjalanan atau pertandingan ini sampai garis finish. Nah, kan akan sayang sekali. Nah, pondasi yang saya sudah jelaskan ada, kita kemarin bicara tentang status, kita bicara tentang iman, ya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang kuasa. Apa sih kuasa? Kenapa ini juga menjadi sesuatu yang penting untuk anak-anak Tuhan benar-benar menyadarinya dan mengalami yang namanya perubahan pola pikir dalam pengetahuan kuasa ini, supaya nanti ini akan benar-benar bisa mendukung kita dalam berjalan dalam panggilan, ya. Seperti biasa, saya perlu sampaikan disclaimer, ya. Disclaimernya adalah yang pertama, jangan langsung percaya apapun yang saya jelaskan. Ini adalah dari pemahaman saya dan kerinduan saya untuk membagikan, karena saya adalah seorang guru. Nah, tapi tentu saja saya tidak mau Anda menelan mentah-mentah. Sebagai orang Kristen, pengikut Kristus yang dewasa, saya pikir kita perlu memiliki satu kemampuan nantinya membedakan, ya, dan tidak langsung mentah-mentah percaya, begitu ya. Jadi jangan langsung percaya. Yang kedua adalah bicara tentang adanya beda level pemahaman. Apa yang saya jelaskan mungkin pada level pemahaman saya. Nah, misalnya saya bilang, misal contohnya SMP, sedangkan mungkin Anda sudah SMA, atau bahkan ada beberapa yang universitas. Nah, atau jangan-jangan saya masih SD coach, ya. Ya, nah, level pemahaman berbeda tentu akan membuat Anda nanti akan bisa jadi Anda tidak terima gitu, tidak setuju, tidak sepakat dengan apa yang saya jelaskan. Tapi kembali, belajarlah untuk merespon dan menghargai perbedaan level ini tanpa perlu kita jadi konflik dan meributkannya, apalagi sampai keluar kata-kata sesat gitu ya. Jangan, ya. Kita sama-sama sedang belajar kebenaran firman yang memang sangat kompleks, ya. Kayaknya sampai kita meninggal pun belum tentu kita berhasil mendapatkan keseluruhan puzzle dari rahasia kerajaan sorga. Begitu ya. Tapi kan juga jangan hanya gara-gara kita SD lalu kita nggak mau berbagi, ya. Ya, kita berbagi saja, biar nanti Roh Kudus yang bekerja, ya. Nah, yang ketiga adalah apa yang saya jelaskan di dalam level pemahaman saya orangnya suka memang out of the box. Jadi pasti ya, saya udah mendapatkan testimoni bahwa memang banyak orang pas mendengarkan kaget gitu. Dia bilang, "Pak, ini sebenarnya ini pondasi, tapi kok saya nggak sampai sengedong itu, sepaham itu gitu ya, dan baru kali ini gitu." Iya ya, gitu ya. Nah, jadi wajar, dan itu artinya gini, itu artinya harapan saya Anda punya PR gitu, bahwa saya goalnya cuma satu, bukan membuat Anda setuju dengan saya, tidak. Jadi goal saya adalah membuat Anda jadi bingung, merenung, ya, kesal, atau ingin jadi haus, dan pulang dari sini Anda jadi renungkan gitu. Mungkin nanti nonton YouTube-nya di Kepala Bukan Ekor itu, Anda lihat lagi gitu, wah, ini benar gak sih penjelasannya, benar gak sih ayatnya, benar gak sih, dan seterusnya. Nah, renungkan dan tanyalah Roh Kudus, karena Roh Kudus lah guru yang sejati. Nah, jadi memang goal saya adalah membuat Anda jadi penasaran, jadi kesel, jadi pengen cari tahu. Dan akhirnya Anda jadi renungkan firman, ya. Ya, kita mulai. Nah, untuk bicara tentang kuasa, ya, bicara tentang kuasa, saya ingin mengembalikan dulu kepada desain awalnya Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan manusia dan seperti apa korelasinya dengan kuasa? Nah, kita kembali dong ke Taman Eden, ya, karena disitulah asal muasalnya. Nah, ini ayatnya, ya, dikatakan bahwa Allah memang menciptakan manusia, memberkati, lalu Dia berfirman, beranak cuculah bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan itu, berkuasalah, have dominion. Jadi disinilah poin yang kita perlu sadari penuh, ya, bahwa Allah memang menciptakan bumi, lalu Allah menciptakan manusia dan menempatkannya di sana untuk menguasai bumi. Ya. Jadi ditanya, siapa penguasa bumi? Ya, manusia.
Nah, catatannya kan adalah begini. Dalam Allah tuh maha kuasa. Yes, Allah maha kuasa. Dia menguasai semua. Dia ada di peringkat pertama dalam kuasa gitu ya. Tapi dalam kemahakuasaannya ternyata Allah mendelegasikan kuasa itu. Bahkan ada dikatakan, firmannya dikatakan kita ini Tuhan, T-nya kecil, God, G-nya kecil gitu ya. Kita God atas bumi ini. Nah, kenapa seperti itu? Loh ya karena kan kita diciptakan ini adalah sesuai gambarannya. Jadi Allah yang maha kuasa juga memberikan itu karena kamu adalah serupa dengan gambaranku. Jadi memang manusia diciptakan untuk berkuasa atas bumi. Ya. Nah, itu. Sadari dulu bahwa desain awalnya seperti ini. Tapi yang menarik juga nih, ini saya juga lagi ngerenung-renung ya. Kalau ngeliat dari sini, saya ngajar banyak leadership gitu ya. Tapi sebenarnya menguasai atas bumi, Allah nggak pernah memberikan kita mandat untuk kita berkuasa atas manusia. Ini masih dalam perenungan saya, tapi iya ya. Makanya kalau belajar leadership secara Bible itu cuma ada dua, yaitu yang nama pertama servant leadership, ya, jadi kepemimpinan hamba malahan, ya kan? Atau yang kedua fatherhood leadership, ya, jadi kepemimpinan sebagai orang tua lah, father and mother lah gitu ya. Nah jadi intinya memang saya ngeliat kok puzzle-nya agak nyambung gitu, bahwa sebenarnya pada dasarnya manusia itu tidak diciptakan untuk berkuasa atas manusia, bukan ya. Tapi ini masih perenungan. Oke, kita lanjut. Nah menariknya adalah apa yang diucapkan Allah itu tidak mungkin dia langgar gitu ya. Aku tidak akan melanggar apa yang keluar dari bibirku, tidak akan kuubah. Jadi desain awalnya Allah memang sudah memberikan kuasa itu kepada manusia dan tanpa syarat. Menariknya adalah begini, ini Allah bukan bicara gini, oke, selama kamu taat dengan firmanku, kamu berkuasa atas bumi. Tapi kalau enggak, aku ambil, aku tarik balik. Allah nggak kasih syarat itu. Ini dia yang menjadi asal muasal kenapa jadi berantakan semuanya. Oke, jadi Allah udah mengucapkan seperti itu. Dan memang yes, semua itu terserah. Kuasa itu mau kamu apain terserah. Kira-kira kan begitu. Ya karena nggak ada syaratnya. Dah, Allah serahkan kepada manusia. Nah, yang kita perlu lihat selanjutnya adalah realitanya iblis itu tidak punya kuasa. Ya, nggak ada iblis punya kuasa. Iblis adalah sebenarnya malaikat yang memboikotkan gitu. Ya, dipimpin oleh si Lucifer ini. Nah, dia nggak punya kuasa karena dia hanya malaikat. Kalaupun dulu dia punya kuasa, malaikat itu adalah pelayan, hamba, ya. Jadi kalau hamba begitu nggak jadi hamba lagi, ya ditarik kuasanya. Jadi dia nggak punya kuasa. Jadi dasarnya adalah dia nggak punya kuasa. Yang dia punya apa? Tipu muslihat doang. Ya orang yang lemah jago nipu. Belum tentu dia kuat. Dia nggak punya kekuatan malahan. Ya kalau kuat ya dia langsung aja gitu. Tapi karena dia nggak kuat, dia nggak punya kuasa, maka dia nipu. Nah nanti kita bahas lebih lanjut tentang itu. Ya sampai sini saya mau tegasin bahwa yang punya kuasa itu manusia. Sedangkan iblis nggak punya kuasa. Nah tapi kan begini, kitalah yang menyerahkan kuasa itu kepada iblis. Ya jadi kenapa prosesnya jadi salah? Ya karena ini, ya kita yang menyerahkan kuasa. Kita yang sudah diberikan oleh Tuhan satu kuasa itu dan dibebaskan mau diapakan, kita menyerahkannya. Gimana nyerahinnya? Nyerahinnya adalah ini ada ayatnya ya. Saya pikir ini sangat nyambung bahwa tahu gak kamu kalau kamu menyerahkan dirimu pada seseorang sebagai hamba, ya kamu jadi hamba. Kalau kamu menyerahkan sebagai hamba dosa, yang mana dosa itu inisiasi adalah dari si jahat, maka ya kita jadi hambanya si jahat gitu. Kita jadi budaknya iblis. Dan otomatis ya tadi kuasa itu diserahkan kepada iblis. Kira-kira seperti itu gambaran sederhananya. Jadi iblis jadi punya, dia terima. Dia tidak mengambil, dia tidak apa, tapi dia diserahkan kuasa itu saat kita menghambakan diri kita kepada dosa.
Dan itu memang yang terjadi. Makanya ya, ini waktu Yesus diuji di padang gurun. Nah, iblis salah satunya bilang begini, Yesus dibawa ke suatu tempat tinggi, sekejap dia diperlihatkan kepada semua kerajaan dunia. Nah, kerajaan dunia. Jadi semua lagi kata-katanya gitu kan, bukan sebagian, bukan satu atau dua, tidak, semua. Ya, lalu iblis berkata, segala kuasa ini serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Siapa yang menyerahkan? Ya manusia. Jadi puzzle-nya nyambung. Ya, manusia dalam ketidaktahuannya, dalam tadi kena tipu muslihatnya, dalam segala macamnya itu ternyata malah menjadi hamba dari dosa dan telah menyerahkan kuasa yang seharusnya dia miliki atas bumi kepada iblis. Jadi memang kondisinya adalah waktu itu iblislah penguasa dunia. Ya. Itu satu kondisi yang terjadi saat itu. Tapi kan bersyukurnya adalah, Tuhan tidak tinggal diam gitu ya. Iblis kan gini, Tuhan nggak bisa tuh main langsung, saya batalin karena ini manusia ngasih ke iblis uang, padahal bukan itu rencananya, saya tarik lagi ya. Nggak bisa, itu akan melanggar tadi kata-katanya. Ya, semua ucapannya. Nah, jadi desainnya pinter nih. Apa? Yaitu yang diutus kan yang nyerahin manusia. Berarti yang ngambil lagi adalah manusia dong. Harus begitu. Jadi nggak ngelanggar. Nah, makanya Yesus jadi manusia. Ya, kadang kita mikirnya kenapa ya? Kalau saya nanyanya kan gitu. Tuhan, kalau mau nyelamatin manusia, nggak usah kirim Yesus jadi manusia lah. Ya kan? Langsung aja. Selamat deh, beres gitu kan. Nggak perlu lagi, nggak perlu capek repot gitu, Yesus mesti jadi manusia dulu ya kan, alah ngapain sih gitu, udah langsung aja gitu. Tapi ya itu karena Tuhan tidak bisa melanggar apa yang sudah dia ucapkan, apa yang dia sudah janjikan. Nah, jadi Yesus menjadi manusia itu memang punya misinya adalah menggagalkan rencana besar ini dari si jahat. Nah, ada firmannya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya akan lebih jelas ya. Ini saya ambil di New King James. Dikatakan, for this purpose, untuk tujuan inilah the Son of God manifest ya. Dia menyatakan dirinya bahwa dia akan menghancurkan, destroy ya, the works of the devil. Jadi memang misinya Tuhan untuk nanti turun dan berkorban di kayu salib itu tidak ada lain adalah untuk menghancurkan rencana iblis ini, yaitu iblis mengambil alih kuasa tadi. Nah, makanya di akhir sebelum Tuhan naik ya, sebelum Tuhan mengutus, Tuhan menyampaikan ini, Yesus nih setelah bangkit di akhir sebelum dia balik ke duduk di sebelah kanan Allah Bapa gitu ya. Dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Yang di sorga ya itu sudah gitu kan, yang di bumi ini sudah. Ya, jadi memang ini rencana besar strategi Tuhan gitu loh. Jadi memang sudah diambil alih lagi, iblis sudah dikalahkan, sudah dilucuti, sudah katanya malah diarak keliling kota. Itu benar-benar udah memalukan dan menyatakan bahwa ini nggak ada apa-apanya si iblis gitu kan. Sudah selesai dan kuasa itu kembali diambil oleh Yesus dan didelegasikan lagi kepada manusia. Makanya Yesus bilang, pergilah ya, sebarkan Injil, kabar baik ini dan segalanya. Dan Yesus menambahkan, tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Wah, ini tanda-tanda kuasa ini. Kita akan mengusir setan, ya, berbicara dengan bahasa baru, memegang ular dan bla 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 semua. Semua itu adalah tanda-tandanya bahwa memang kita jadi punya kuasa lagi. Tadinya kita nggak punya kuasa, ditambahkan kita udah tahu bahwa ada roh Allah yang jauh lebih besar dari segala roh. Ya, itu tinggal di dalam kita. Maka yes, sepertiga diri kita ini adalah Tuhan gitu kan, ada di dalam diri kita. Dan itu yang membuat kita jadi punya kuasa. Makanya Yesus kan bilang gini, kamu akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar dari yang saya lakukan gitu. Hah? Masa sih? Gitu kan? Ya,
Ya karena apa? Karena sebenarnya kita punya kuasa itu sudah dikembalikan kepada kita. Tapi kan ini yang jadi pertanyaan, dan saya pun merenung, termasuk saya, ya. Kenapa kok banyak anak Tuhan kok tanda-tanda itu nggak ada? Atau kuasa itu kayaknya nggak ada kuasa itu. Kenapa? Kenapa anak-anak Tuhan, kalau dilihat gitu ya, anak-anak Tuhan dan bukan, sama saja kayaknya. Sakit ya sakit. Ya ada beberapa, sebagian kecil lah. Ya kan, ada pendeta yang bisa menyembuhkan, bisa apa, eh, ya ada yang membangkitkan orang mati gitu ya, dan segalanya. Tapi itu cuma beberapa. Kenapa itu cuma spesifik gitu, karunia? Harusnya ini dikatakan semuanya, nggak ada istilahnya hanya kepada kamu ya, hanya kepada kamu, enggak. Tuhan bilang semua tanda-tanda ini akan mengikuti kok. Gitu, kepada kita semua harusnya. Nah, kan jadi menarik. Nah, saya mencoba merenungkan apa-apa aja yang bisa menyebabkan ini gitu. Kenapa kita tidak memiliki? Yang pertama adalah saya lihat bahwa memang banyak anak Tuhan tidak tahu kebenaran. Ya, tidak tahu kebenaran, termasuk kebenaran yang tadi kan ya. Nah, karena kan firman-Nya jelas ya, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi yang memerdekakan bukan kebenarannya, tapi mengetahuinya. Sekali lagi ya, yang memerdekakan kita ya, itu bukan kebenarannya tapi mengetahui kebenaran. Nah, ini yang seringkali anak-anak Tuhan tidak alami. Makanya perumpamaan Tuhan yang pertama itu, benih jatuh di pinggir jalan, langsung dipatuk oleh burung, dimakan, dibawa pergi. Intinya apa? Ya benar-benar nggak ngalamin benefitnya. Karena apa? Nggak tahu, nggak paham firman Tuhan. Nggak tahu ada kuasa di dalam diri kamu. Nggak tahu. Ya, bahkan kalau itu anak-anak yang belum lahir baru, oke lah. Tapi ini anak-anak yang sudah lahir baru sekalipun, bahkan mungkin sudah pelayanan, sudah segala, sudah full timer jangan-jangan. Tapi tetap saja belum tentu memahami adanya kebenaran ini. Ya, bahwa di dalam diri kita sudah ada kuasa. Kuasa yang sama, kuasa yang bisa membangkitkan Yesus dan membangkitkan orang mati, kita ada di dalam diri kita. Ya. Nah, jadi kita berkuasa. Nah, yang menarik adalah gini kan, sadarilah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saya mau cerita sedikit. Ini journey saya waktu saya selalu bertanya sama Roh Kudus, dan hikmat itu seringkali datang nggak tahu kapan gitu ya. Nah, ini lucunya, satu ketika saya tuh lagi nonton. Saya lagi nonton Animal Planet, oke? Dan benar itu ada singa, nah lagi mau makan semacam rusa begitu ya. Singanya lagi ngendap-ngendap, diam-diam di Afrika begitu. Dia ingin menerkam gitu. Tapi terus tiba-tiba Roh Kudus tuh bisik gitu. Kamu tahu gak bedanya sama ayat ini? Kira-kira gitu. Apa ya? Bedanya apa? Sama kok. Singa ingin menerkam, yang itu mengendap-ngendap, yang ini mengaum-ngaum. Saya gitu kan. Itu benar-benar yang saya langsung pause, saya langsung renung. Iya ya. Yang benar ngendap-ngendap. Singa tuh ngendap-ngendap, lalu langsung terkam gitu. Tapi kenapa ayatnya berkata mengaum-ngaum? Kenapa? Karena ternyata akhirnya saya dapatkan bahwa singa mengaum-ngaum itu lagi menggertak. Dia lagi gertak. Artinya apa? Dia lagi cari nih, gue gertak siapa yang takut, siapa yang bisa gue telan. Makanya ada ternyata orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sebenarnya tidak dapat ditelannya. Jadi iblis lagi lihat nih, siapa nih yang nggak tahu, nggak paham kebenaran, dan dia takut sama saya. Dia pikir saya yang punya kuasa, padahal yang punya kuasa adalah manusia gitu. Kamu yang punya kuasa, tapi no. Ya, jadi akhirnya iblis tuh cuma nyari. Siapa nih? Oh, yang ini bisa. Oh, yang ini nggak bisa. Jangan. Jangan dia tahu kebenaran.
Kira-kira gitu. Nah, Anda masuk di mana? Itu kan yang jadi pertanyaan. I've been there. Saya pernah di yang satu, saya pernah sekarang yang di sini gitu. Saya udah tahu kebenarannya. Ya. Jadi saya bukan lagi yang dapat ditelannya. Oke? Okay? Because I know the truth. And the truth is set me free. Nah, kita akhirnya jadi sering menempatkan iblis di tempat yang tidak seharusnya. Terlalu tinggi. Coba deh nonton film horor. Wah, horor itu benar-benar meninggikan iblis. Ditempatkan di tempat yang membuat akhirnya kita sebagai manusia itu kita takut gitu. Wah, dia punya ini, dia bisa terbang, dia bisa menghilang, dia bisa apa, macam-macam lah. Bentuknya seram, besar, atau dia, ya ilah cuma ngesot-ngesot aja di lantai. Kitanya takut gitu kan. Kenapa? Kok lucu? Kenapa kita takut? Orang yang punya kuasa kita yang harusnya takut dia, bukan kita gitu. Nah, tapi jadi dibalik gitu. Akhirnya ya iblis itu ditempatkan di tempat yang tidak saat. Dia adalah yang sudah dikalahkan dan sudah dilucuti dan sudah ditelanjangi. Dia nggak punya apa-apa. Dia tuh hanya singa ompong, nggak punya lagi senjata, nggak punya gigi. Yang bisa dia cuma menelan aja langsung gitu. Ya. Jadi jangan salah tempatkan. Satu ketika saya dapat ini nih, tahu ya yang iblis ada di waktu Yesus datang, terus iblisnya bilang gini, oh kamu mau ini saya, jangan bunuh saya, boleh gak saya pindah ke babi-babi itu, kira-kira gitu ceritanya kan ya. Dan Yesus bilang ya udah boleh pindah ke babi gitu ya. Ini yang ngegelitik apa? Pernah gak sih nanya? Kalau saya nanya, saya bingung gitu. Kenapa setelah iblisnya pindah ke babi, babinya bunuh diri? Gini loh. Jadi ini jalan naiknya gini. Babi aja nggak mau loh diisi oleh roh jahat gitu. Babi aja nggak rela, mendingan gue mati aja dah. Ya, jadi astaga gitu. Sedangkan di kita, kayaknya ada roh jahat di dalam diri kita. Oh iya, saya dulu pernah ya, saya ini dulu pernah sampai ke pesugihan, sampai naik ke area ke gunung Sukabumi gitu ya, terus minum air kembang dan segalanya gitu, terus bisa jadi terbang-terbang, bisa silat-silat, zaman dulu tuh begitu gitu. Dulu tuh bangga begitu. Apa sih? Ternyata no, kita punya kuasa yang jauh lebih besar. Ya, dan itu ya elah gitu. Jadi memang salah deh ya. Kita jadi salah mikir, salah segala macam gitu. Aduh. Dan sadari ini. Yang punya kuasa itu tuh di bumi itu harus punya fisik, punya tubuh, dan iblis itu roh. Jadi kalau ditanya iblis punya kuasa di bumi, nggak punya. Ya. Kupu-kupu itu lebih punya kuasa daripada iblis. Kenapa? Kupu-kupu punya fisik soalnya. Nah, iblis tuh perlu ada apa tuh? Perlu ada tempat di mana dia bisa di situ. Nah, jadi aduh, jangan mau lagi deh. Ya, nggak tahu teman-teman ngalamin nggak? Saya dulu juga pernah sampai istilahnya pelayanannya adalah mengusir roh jahat, menengking orang begitu ya. Saya pernah ada orang gede banget gitu, saya istilah saya usir keluar gitu, orang itu terbang lompat, lompat terbang ke belakang gitu, sampai nabrak tembok, duder gitu ya, sampai kaget semuanya, wah gitu, muntah-muntah orang itu segala. Saya, wow, ternyata ya bisa begitu. Saya punya teman malah lebih gila lagi. Itu yang dia usir-usir tuh orangnya bisa manjat tembok, bisa kayak Spider-Man gitu, naik di atap di langit-langit gitu. Tapi kembali lagi, ujungnya apa? Kita yang menang. Kenapa? Ya tadi, kalau kita sadar kita punya kuasa dan kuasa kita jauh di atas dari segala, karena kita punya roh yang jauh lebih besar dari segalanya, ya nggak ada masalah. Ya, udah jangan lagi tinggikan dia. Ya. Oke?
Nah, jadi senjata iblis, ya tadi kalau saya lemah posisinya dari dulu, dari zaman Adam dan Hawa saya kembali bilang, ya kan? Iblis kenapa jadi milih ular dan kenapa dia ngomongnya ke Hawa? Karena Hawa nggak dengar langsung dari Tuhan. Tuhan kan ngomongnya ke Adam, jangan kau makan pohon ini, kalau nggak kau mati gitu kan? Nah, Hawa nggak denger langsung, dia dikasih tahu dari Adam. Kayaknya berarti ini ada, kalau pesan berantai kan sering pesannya tuh nggak sempurna tuh, makin lama makin lama makin ngaco gitu ya. Nah, mungkin pesannya nggak masih goyang, masih bimbang. Wah, ini gampang nih. Digoyang, kata siapa mati? Enggak lah gitu. Ya, digoyang aja. Nah, terbukti waktu Hawa bilang, enggak, ini nggak boleh. Nggak, kita kan Tuhan bilang nggak, jangan kau makan. Tapi Hawa bilangnya ini nggak boleh dipegang dan dimakan. Nah, kalau iblis tahu, iblis mungkin ya, berarti dia nggak tahu deh, nggak tahu bener nih. Orang nggak boleh dimakan doang, kebenarannya itu kok. Nah, ya udah digoyang, ya. Nah, seperti itu. Jadi memang harus tahu kebenaran, pegang. Itulah perlengkapan senjata Allah. Kita harus punya itu. Sekali lagi Yesus berkata cuma ada tertulis. Enggak, itu bohong. Enggak. Makan bukan dari roti aja, makan tuh dari firman Tuhan. Wah, gampang lah gitu. Jadi langsung aja dipatahkan kalau kita tahu kebenaran. Ya. Nah, kenakan. Oke. Nah, ada poin lagi yang kedua. Yang kedua adalah bingung sumber. Apa sih bingung sumber? Kenapa anak-anak Tuhan tidak menyadari dan tidak mempraktekkan kuasa-kuasa itu, ya? Kenapa? Karena bingung sumber. Maksudnya bingung sumber ini loh. Menarik pada saat Yesus datang, ya. Kalau kita bicara iblis, saya bicara gini dulu ya. Kalau kita bicara iblis di dalam Alkitab, itu iblis ada banyak sekali jelas di awal ya, di awal dari Perjanjian Lama di kitab Kejadian. Lalu setelah itu boleh dibilang selama Perjanjian Lama itu tidak terlalu banyak ya, ada di Ayub. Tapi Ayub juga kasus unik ya, karena Ayub bukan bangsa Israel. Kenapa ini bisa masuk ke dalam ya, nanti kita akan panjang kalau ngebahas tentang Ayub. Oke, cuma poinnya begini, kita sering kali, ini poin penting ya, kita sering kali mengutip kata-kata Ayub, oke, pernyataan Ayub. Tapi kalau kamu baca di ujung-ujung dari kitab Ayub, Tuhan bilang begini, semua pernyataan kamu tentang aku itu salah. Jadi kalau kita ngutip pernyataan Ayub tentang Tuhan di awal-awal, sebenarnya itu salah. Hati-hati ya. Jadi belajar firman tuh memang, ya itu adalah, firman Tuhan adalah satu kebenaran, tapi kan bukan harus dilihat konteks gitu, oke? Lanjut. Nah, begitu Perjanjian Baru, itu iblis tuh benar-benar diekspos sama Tuhan Yesus, sama Yesus diekspos. Nah, dieksposnya tuh benar-benar di-split sama Yesus. Ada dua sumber. Yesus bilang, jadi dua nih. Yang pertama adalah yang disebut si jahat ini, si pencuri ini datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Itu dia. Pokoknya yang datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan itu si jahat. Nah, aku represent Bapa. Aku datang untuk kamu punya hidup dalam segala kelimpahan. Bahkan ada ayatnya, segala yang baik itulah yang dari sorga gitu. Jadi benar-benar segala yang baik saja yang dari sorga. Segala yang jahat, yang apa, itu adalah dari si jahat. Nah, kalau kita tidak menyadari konsep ini, khususnya di Perjanjian Baru, maka kita akan jadi bingung. Lah, contoh, sakit. Sakit itu bagian dari upaya mencuri kesehatan kita. Yang mana sakit ini ujungnya bisa membunuh, membinasakan kita. Kalau kita sadar penuh, maka kita tahu ini dari iblis. Tapi kan ada sisi lain. Jangan-jangan sakit ini dari Bapa sebagai ujian. Atau dengan kata-kata Bapa mengizinkan. Gini. Kembali, Bapa sudah mendelegasikan kuasa dan runningnya bumi kehidupan ini. Udah di manusia ini. Jadi kalau secara umum Bapa mengizinkan, iya memang Bapa mengizinkan semua terjadi.
Tapi bukan yang spesifik, oh ini saya izinkan, ini bukan, apalagi ini saya sengaja untuk menguji atau untuk apa, ngetes untuk apa. Jadi salah, jadi bingung. Contoh gini deh simpel ya. Kalau saya sakit, lalu saya dapat rekomendasi 2 dokter. Teman saya bilang, ini dokter yang pertama, dia 100% orangnya selalu mau membantu, mengupayakan yang terbaik, dan 100% sembuh. Sedangkan yang kedua, ini dokter yang kedua agak unik. Kadang dia baik, kadang dia jahat. Kadang dia nyembuhin, kadang dia nggak nyembuhin. Kira-kira imanmu solidnya pergi ke yang mana? Kenapa saat kita datang kepada Tuhan, iman kita nggak solid tuh karena kita datang dengan ini apa nih dari Tuhan ya? Nah, lalu si Yakobus menjelaskan lagi sebenarnya ini udah clear banget ya. Saya akan bicara ini adalah topiknya perjanjian baru ya. Apabila seorang dicobai, jangan ia berkata percobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi nggak ada. Konsepnya nggak ke sana. Loh, tapi di perjanjian lama banyak itu. Allah mengetes, menguji, dan segalanya. Yes. Kenapa? Kalau saya dapatnya, ini saya dapatnya ya. Saya dapatnya tuh adalah ini. Ayo. Jika kamu hamba, wajar. Saya wajar kalau saya punya asisten rumah tangga, saya mau tes dia jujur gak ya. Saya taruh uang 200.000 di dompet, saya biarin dompetnya tergeletak. Saya mau lihat, hilang nggak nih dompet? Itu nguji, ngetes. Kalau kamu anak, bapak nggak mungkin. Saya nggak mungkin gitu. Ini anakku Gavin, saya mau nguji dia. Dia mau denger nggak kata-kata saya? Jadi saya biarkan dia sendiri menyeberang jalan. Dan saya udah bilang, kalau nyebrang jalan tuh tengok kanan kiri. Nah, dia dengerin nggak? Kalau dia nggak tengok kanan kiri langsung nyebrang terus ketabrak, nah saya biarkan dia ketabrak. Biar itu jadi pelajaran, kakinya patah kayak apa, itu biarin. Bodoh amat. Anda langsung tangkap saya. Ini orang tua benar-benar dilaporkan ke KPAI ya. Ke Komisi Anak. Porin, saya hari tangkap polisi. Lah, kalau saya aja Anda marah saya lakukan itu. Lah, Bapak gimana yang Maha Kasih? Ya. Jadi konsep logik puzzle-nya nggak nyambung. Oke. Bahwa Bapak mengajar, mendidik, yes. Tahu nggak bahwa firman itu pedang yang tajam bermata dua. Melalui firman-nya udah cukup itu untuk nemplak-nemplak kamu. Ini yang saya bagikan firman-firman ini nemplak nggak? Nemplak. Saya sendiri ketempak-tempak sampai nangis-nangis saya. Jadi sebenarnya udah cukup itu. Oke, saya lanjut. Dan lagi ini. Ayo coba baca ini. Kalau kamu masih yakin bahwa penyakitmu itu dari Bapa dan itu untuk menguji atau menegurmu, kenapa kamu minum obat dan pergi ke dokter? Bukankah itu berarti kamu lagi nentang apa yang menjadi keinginan Bapa atas dirimu? Ya Bapa yang mengizinkan dan Bapa yang mau kamu sakit. Ya udah nikmatin sakit itu. Karena nanti Bapak, kalau Bapak di titik yang Bapak ngeliat, oke, ternyata kamu sudah berhasil gitu ya. Misalnya selama seminggu kamu setia, kamu segala macam, oke, saya sembuhkan. Ting gitu. Selesai, nggak perlu obat, nggak perlu dokter. Kalau Bapak memang punya niat seperti itu. Jadi apa yang kamu lakukan sebenarnya sedang melawan kehendak Bapak. Nah, ya. Jadi harus clear dulu sumbernya. Anak Tuhan, kalau kita nggak clear bahwa kita punya Bapa yang Maha Kasih yang hanya ingin memberikan kita hidup dalam segala kelimpahannya, memberikan segala yang terbaik untuk kita, dan bahwa ada si jahat yang ingin kebalikannya, kalau kita tidak paham siapa musuh kita sesungguhnya, disinilah yang jadi problem. Kita tidak bisa mempraktekkan kuasa itu dengan iman yang solid gitu. Akan selalu penuh kebimbangan. Ya. Nah, saya bersyukur saya mendapatkan itu. Jadi saya benar-benar tahu bahwa
Bapak, kalaupun saya ada sakit, ini bukan dari Bapak. Saya tahu. Jadi saya tahu, oke, ini dari iblis. Nah, lalu apa? Apa yang kita lakukan? Nah, disitulah makanya kita ayat ini nih jalan nih, karena itu tunduk kepada Allah, lawanlah iblis. Jadi ini bicara tentang secara aktif lawan. Kalau udah tahu, kamu harus kesel. Saya sakit ini gara-gara kamu, iblis. Kurang ajar, sini lu. Gue lawan. Nah itu tuh harus marah. Nah saat kita lawan, baru dia lari. Pasti lari. Nggak ada kadang-kadang lari. Enggak, dia lari. Dia kabur. Dia kalah. Kenapa? Dia nggak punya kuasa. Kita yang punya kuasa. Kita praktekkan kuasa itu. Kita nyatakan itu. Pergi dia. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa nipu kita. Nggak bisa kita ngapa-ngapain lagi. Udah pasti. Nah itu doang masalahnya. Ya. Kalau kita sudah solid tadi, ini bukan dari Bapak, yes, ini dia. Jadi bukan gitu. Bapak tidak mendatangkan sakit penyakit kepadamu, kepada keluarga kamu. Apalagi Bapak mengambil nyawa, dikatakan telah dipanggil pulang, bukan dipanggil, telah berpulang, oke. Dipanggil Bapak nggak, no, saya nggak panggil pulang. Saya ciptakan manusia tuh untuk di bumi. Dan saya mau kasih kamu kehidupan, hidup dalam segala kelimpahannya. Yang mau mati itu bukan saya. Kira-kira Bapak ngomongnya begitu. Ya kita telah berpulang, telah dipanggil pulang. Ternyata Bapak berkehendak beda. Setelah operasi meninggal, kemarin saya baru dapat ini gitu ya. Aduh, saya kembali lagi. Kalau yang begini, ya ini saya kenal orangnya gitu, tapi kan juga, aduh, istilah kata saya jadi front pembela Bapak gitu. Saya nggak suka Bapak dituduh, Bapakku dituduh-tuduh yang bukan gitu loh. Saya tuh front pembela Bapak. No, kamu harus punya revelation, pencerahan tentang kasih Bapak dulu. Nah, lawan. Nah, nanti kita akan belajar ya. Nah, lawannya gimana? Lawannya adalah dengan kuasa perkataan. Yang mana di mix with faith. Kemarin kita udah belajar bahwa bukan hanya kata-kata, tapi harus dengan iman yang solid tadi. Kuasa perkataan, kenapa? Bapak tuh memang penciptaan manusia, segala sesuatu diciptakan itu melalui kata-kata, melalui firman gitu kan. Nah sama, manusia karena kita adalah gambaran, kita diberi kuasa, maka kuasa itu juga sama. Spoken, kita bicara, kita bicarakan. Makanya penting Tuhan Yesus menunjukkan pohon ara aja bisa mati, ya badai bisa berhenti. Semua apa? Kata-kata dengan iman. Jadi kata-kata ini yang seringkali anak-anak Tuhan juga bener gak sih saya mesti begitu gitu ya? Ya agak canggung, agak lucu gitu. Tapi memang kalau di mata dunia kita tuh aneh. Anak-anak Tuhan tuh aneh. Ya. Lihat, hidup mati dikuasai lidah. Jadi memang kata-kata kita. Bahkan ini masih dalam perenungan saya, tapi kok saya selama ini nggak pernah dengar pengajaran tentang ini. Yesus itu awalnya adalah words, adalah firman yang jadi manusia. Nah setelah Yesus mati, lalu bangkit, lalu naik ke surga, dan bilang, aku akan menyertai kamu. Kalau saya kok ngelihatnya, jangan-jangan Yesus itu, tanda kutip sebenarnya kembali ke asalnya, yaitu Yesus itulah firman. Jadi Yesus yang sesudah bangkit, sudah selesai misinya di bumi, dia kembali jadi firman. Nah, jadi kalau firman itu nempel sama kita, ya kita terus menenungkan firman, kita tahu, dan kita tahu mempraktekannya segala macam. Ya itulah, ada Yesus di situ, ada kuasa Yesus di situ juga gitu. Jadi benar-benar Yesus ada di dalam diri kita, yaitu bahwa firman ada di dalam diri kita. Nah, hati-hati sama yang kita ucapkan. Saya sama istri belajar. Kita nggak mau misalnya ada sakit gitu ya. Kita nggak mau upayakan gimana caranya kita nggak mau ngomong gitu. Jadi kalau ngomong gitu, ayo jangan gitu. Kadang istri saya negur saya, kadang saya negur istri saya. Udah jangan diucapin, udah nggak usah
Iya memang, ya. Dan apapun itu, mau muncul gejala apapun, tahu-tahu ada yang seminggu hilang, 2 minggu hilang, sebulan hilang. Udah, nggak usah nggak usah diperbesar, nggak usah dinyatakan, nggak usah di apa gitu. Iya nih sakit, enggak. Kami sampai titik sekarang seperti itu ya, mencoba. Oke, karena itu selalu jadi satu pertandingan. Nah, menarik nih, dan ini journey gitu. Journey ini contoh murid-murid Yesus dia bingung gitu. Jadi ada yang coba ditengking tapi gagal kali ini. Padahal sebelum-sebelumnya berhasil. Lalu murid nanya, kenapa sih kok yang ini nggak bisa diusir? Ya, dan Yesus panjang nih ya, karena kamu kurang percaya dan bla bla bla. Jadi ada iman di situ. Tapi ini sebuah proses. Murid-murid Yesus tidak yang otomatis bisa langsung juga gitu. Oke. Nah, yang menarik adalah ini di Kisah Para Rasul. Lihat Petrus ya. Ini udah beda. Istilah jam terbangnya udah beda, kesolidan imannya sudah beda, pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan yang sudah beda. Jadi lihat, dengan mantapnya lo dia berkata, emas perak aku nggak punya, tapi yang ku punya nih, ya, dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit, berjalanlah. Wih, itu kata-kata kuasa. Dan itu kuasa yang tidak bimbang, benar ya. Itu udah bener-bener mantap. Kenapa? Jam terbang. Jadi sekali lagi, mengetahui kebenaran. Lalu kalau saya ya, dulu tuh saya mulai praktek gitu. Saya mulai praktek. Saya tahu oke deh saya praktek. Saya mulai berkata, saya mulai ngomong. Saya ngomong sama rumah saya ngomong sama tanaman, saya ngomong sama ikan. saya ya saya belajar gitu. Ya gimana nih caranya? Karena apa? Tidak lain saya mau punya kuasa ini. Saya mau. Saya bisa berkata, ini mau hujan, saya berkata, enggak hujan. Saya bisa seperti itu dan saya nyatakan, enggak jadi hujan kok. Dan ternyata udah rintik-rintik hilang gitu. Ya, aneh. Ya aneh, saya juga aneh, tapi ya gitu. Saya pernah nih, kalau tahu di Jakarta ya, itu macetnya jam berangkat kantor ya. Jadi jalan dari Serpong itu tuh ada jalan tol ya, Tangerang ke Kebonjeruk, itu tuh macetnya bukan main, penuh pasti. Itu tiap hari seperti itu. Nah, saya tuh ada meeting. Ceritanya saya ada meeting jam 9 dan ini udah, waduh, gak mungkin bisa nih, gimana caranya macet gitu kan. Ya udahlah, akhirnya apa? Saya belajar dalam nama Yesus. Macet, apapun yang menyebabkan macet, pokoknya semua yang, dan ini saya udah praktekkan beberapa istilahnya belasan kali lah. Dan ini dan efektif gitu. Dan ini waktu itu yang pertama nih. Saya terapin begitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi di depan saya, pas saya ngomong masih macet gak? Masih, nggak ada perubahan. Sekitar 10 menit nggak ada perubahan, maju pelan-pelan, tiba-tiba di depan tuh ada exit. Ada exit Kebun Jeruk. Saya kan mau exitnya di satunya lagi. Exit Kebun Jeruk itu, ternyata apa? Semua mobil exitnya ke Kebun Jeruk. Saya bilang semua tuh 99%. Jadi setelah saya lewatin exit Kebun Jeruk itu, saya tuh ngelihat jalan tol ke depan, ujung sampai mata saya ngelihat sampai ujung itu. Paling cuma ada 1-2 mobil. Udah kayak jam 12 malam. Itu bener-bener set, saya langsung nyampe di waktu itu Mall Taman Anggrek, saya langsung dapat parkir, saya langsung naik dan saya nggak ketinggalan, saya nggak macet. Padahal saya udah lapor ke ininya, meetingnya. Saya kayaknya telat nih, paling nggak setengah jam saya telat. Ini malah saya datang malah lebih dulu. Hal kecil, latihan maksud saya tuh. Saya bukannya gimana ya, tapi memang ini privilege lagi gitu yang kita dapatkan. Akhirnya saya jadi paham tentang ini yang saya pegang benar-benar. Yang pertama adalah dikatakan, kamu harus berkata pada gunung, beranjak, terampak, dan asal tidak bimbang hati, tapi percaya, maka itu akan terjadi. Ya, inilah praktek kuasa, praktek. Yaitu pertama, kuncinya adalah berkata pada gunung. Nah, yang salah kebanyakan adalah begini, kita berkata kepada Tuhan tentang gunung. Gunung itu bicara masalah, penyakit, anything gitu.
Tapi kita bicarin sama Tuhan. Tuhan, tolong dong, saya sakit, sembuhkan. Tapi ayat ini jelas berkata, kamu harus mempraktekkan kuasa, karena kuasa itu ada dalam dirimu, kuasa untuk menyembuhkan juga ada dalam dirimu, maka kamulah yang harus berkata, dan berkatanya langsung kepada apapun itu masalahnya, apapun itu gunungnya. Kita yang iya, Tuhan ngomong ke pohon ara langsung, Tuhan ngomong ke badai langsung. Lah kita ya sama. Kita ngomong penyakit. Bagi Tuhan mau itu cancer, mau itu flu, sama aja. Kuasa Tuhan itu hal kecil. Yang penting tadi tuh, berkata pada gunung dan tidak bimbang. Nah, inilah beda kekristenan yang sudah dewasa kan di situ. Kita sadar penuh bahwa tanpa Tuhan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Tuhan ada di dalam diri kita kok. Dan kuasanya ada dalam diri kita. Maka ya tadi jadilah dewasa, yaitu dengan apa? Dengan tadi Paulus, emas perak aku nggak punya, tapi aku tahu apa yang aku punya. Nih tak kasih. Kira-kira gitu. Nah, saya mempraktekkan waktu kelahiran anak saya, ya kan? Saya mempraktekkannya. Dia macam-macam, saya banyak mempraktekkan berkata kepada gunung ini. Jadi memang ada semacam formula yang kita tidak tahu gitu. Ada satu cara kerja yang kalau kita tahu dan kita mulai mempraktekannya, wow. Nah ini terakhir, baru abis ini kita ngobrol deh ya. Jadi bagi saya berjalan dalam panggilan nih teman-teman, berjalan dalam panggilan, kita di usia berapa? Kalau kita memang sudah, oke Tuhan, saya mau switch, saya bukan lagi bekerja mencari nafkah untuk diri saya, untuk segala macam, tapi saya switch gitu, saya benar-benar hidup untuk Tuhan. Bukan Tuhan untuk hidupku, tapi hidupku untuk Tuhan. Jadi saya mulai mau berjalan dalam panggilan. Nah itu sisanya berapa? Saya memutuskan itu mungkin 2011 sampai kapan nih Tuhan, ya kan? Usia saya masih puluhan tahun ke depan gitu kan. Nah, berarti adalah suatu perjalanan iman yang panjang dan penuh tantangan. Panjang sekali, penuh tantangan. Ya, makanya anak Tuhan perlu menyadari tentang kuasa ini, tentang kebenaran tentang kuasa dan bagaimana mempraktekkannya supaya efektif. Karena kuasa itu ada. Yesus sudah berkorban dan sudah kembali merebut kuasa itu dari iblis dan menyerahkan pada kita. Sehingga kita harusnya anak-anak Tuhan yang mulai mempraktekkan kuasa. Oke? Nah, itu korelasinya antara kuasa dengan panggilan. Ya. Jadi, kalau saya lihat sih memang penginjilan itu efektif saat ada kuasa yang menyertai. Yesus pun menggunakan metode yang sama ya, dengan dia menyembuhkan, dengan dia membuat mujizat dan segalanya, membuat orang berkumpul. Tapi bukan hanya di situ, itu hanya sebagai pintu gerbang. Setelah itu Yesus sampaikan kabar baik, sampaikan kebenaran. Ya, dan itulah yang sesungguhnya menjadi poin penting. Jadi juga salah kalau kita jadi mengagung-agungkan kuasa. Menurut saya salah juga gitu ya, bukan. Ya, tapi itu cara efektif penginjilan. Ya, biar teman-teman tahu, berjalan dalam panggilan di dunia kerja itu sebenarnya wow. Kalau anak-anak Tuhan sadar semua pondasi-pondasi termasuk kuasa ini, lihat, kamu akan berbeda. Mau kerja apapun, mau kamu cuma staff, cuma jadi tenaga penjualan atau apa, nggak ada urusan. Kalau kuasa Tuhan menyertai.